Polisi menangkap pria yang menjadi pemasok narkoba terhadap musisi Virgon Putra Tambunan. Dia ternyata salah satu kru dari band yang dinaungi Virgon. Kalau dapat saya ya. Kamu ya. Dan beginilah detik-detik penangkapan kru band Virgon Putra Tambunan. Dia ditangkap karena menjadi pemasok narkotika jenis sabu kepada Virgon. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pun langsung menggeledah kamar pelaku di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Hasilnya, polisi menemukan beberapa barang bukti, diantaranya botol air mineral yang dimodifikasi untuk alat isap sabu dan puntung rokok ganja sintetis. Plastik ini. Puntungan. Ini puntungan apa nih? Polres Metro Jakarta Barat telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus ini. Virgon dan teman perempuannya jadi tersangka pengguna sabu, sedangkan 1 rekan Virgon ditetapkan sebagai tersangka pemasok narkoba. Dia merupakan rekan kerja yang juga kru band yang digawangi Virgon. Atas perbuatannya, mereka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Terhadap para ketiga tersangka kita tetapkan dengan persangkaan pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Saudara Kapolres Jakarta Barat mengungkap Virgon menggunakan sabu dengan dalih untuk menurunkan berat badan. Sementara 2 rekannya untuk menjaga stamina dan untuk merasa aman. Ketiga tersangka akan melewati proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Jakarta. Ketiga tersangka ini memiliki motif yang berbeda-beda. Untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba tujuan untuk menurunkan berat badan. Kemudian terhadap saudari PA mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat bekerja. Itu pengakuannya. Berarti sudah lama, Pak? Bentar. Siapa? Terhadap tersangka BH mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa membantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diamankan oleh petugas. Untuk mengetahui lebih detail penetapan tersangka Virgon dan 2 rekannya, kita bergabung dengan Nanda Aprilia di Mapolres Jakarta Barat. Sudah berapa lama Virgon menggunakan narkoba, Nanda? Ivo, kalau tadi kami mengutip apa yang disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M. Syahdudi, bahwa menurut penuturan dari Virgon sendiri, ia sempat atau pernah menggunakan narkoba di tahun 2012. Namun sempat vakum cukup lama, artinya ini baru menggunakan narkoba lagi dalam waktu beberapa belakangan ini. Nah, Ivo, yang tadi kami cermati dalam preskon pengungkapan terkait dengan perkara yang menyeret Virgon dan kedua rekannya ini, kami melihat khususnya untuk Virgon tampak tertunduk lesu di sepanjang preskon ini berlangsung. Bahkan di akhir dari preskon, ia juga mengungkapkan permintaan maafnya ke beberapa pihak. Beberapa di antaranya seperti untuk keluarganya, ia menyebut ketiga anaknya hingga rekan kerja sampai dengan khususnya ke masyarakat. Dan berikut lebih lengkapnya penuturan Virgon terkait dengan hal ini. Maksudnya semuanya yang ini saya pribadi menyampaikan atas tindakan saya dalam penyalahgunaan narkoba. Saya mohon maaf pada semua pihak, masyarakat Indonesia, keluarga saya, ketiga anak saya, orang-orang di label, teman-teman saya di band. Mudah-mudahan insya Allah ini jadi yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya saya menjadi manusia lebih baik lagi. Terima kasih pada segala pendidik yang sudah berbaik hati dalam proses saya menjalani proses hukum yang berjalan.
Dan juga terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini menjadi pertama dan juga terakhir Virgon terseret atas kasus narkoba. Selain tadi ada beberapa hal juga yang disampaikan dalam preskon hari ini. Seperti tadi motif yang dilakukan, motivasi yang dilakukan oleh ketiganya menggunakan narkoba. Seperti Virgon sendiri ini diakui menggunakan narkoba untuk menurunkan berat badan. Sedangkan untuk rekan perempuannya PA ini menggunakan narkoba untuk stamina tubuhnya. Sedangkan untuk B ini untuk menjaga dirinya agar tetap nyaman dan juga aman. Sedangkan kalau menurut informasi dari pihak kepolisian, hal ini terungkap menurut dari laporan masyarakat. Kemudian pihak kepolisian juga melakukan penangkapan di dua lokasi yang berbeda. Untuk lokasi pertama di 19 Juni adalah untuk menangkap Virgon dan juga PA. Kemudian di tanggal 20 Juni yakni rekan dari Virgon, yakni kru Virgon, yakni berinisial B. Nah, dari kedua penangkapan tersebut ada beberapa barang bukti yang diamankan. Kalau untuk di TKP Virgon, seperti satu paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu, satu buah cangklong, dan satu buah bong, dan masih banyak lainnya. Sedangkan kalau untuk penggeledahan di TKP penangkapan B, ini ada 15 puntung bekas pakai narkotika jenis tembakau sintetis dan satu buah bong aqua hingga satu buah handphone. Untuk modus operandi di sini tadi dijelaskan oleh pihak kepolisian sebenarnya Ivo bahwa untuk B sendiri ini diminta untuk Virgon membeli sejumlah narkotika melalui media sosial. Tadi disebutkan ada uang yang dikeluarkan sebesar 1,6 juta rupiah untuk 1 gram narkotika jenis sabu, yang dimana sebenarnya kalau tadi menurut penuturan dari polisi, untuk ketiga tersangka ini adalah kategori pemakai, tidak ada kategori pengedar, dan ini yang menjadi di mana diputuskan bahwa ketiganya ini dilakukan rehabilitasi menurut rekomendasi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP. Nah, kemudian kalau kita melihat sejauh ini juga apakah ada indikasi tersangka lain dalam kasus ini, karena mengingat BSD ini merupakan kru dari Virgon, ini yang masih didalami oleh pihak kepolisian. Ivo. Ya, setidaknya kan sudah ada 6 public figure yang ditangkap karena kasus narkoba. Bagaimana kelanjutan penanganan mereka, Nanda? Ini yang menarik, Ivo, karena tadi ini juga disinggung terkait dengan bagaimana melihat situasi saat ini sebenarnya public figure banyak sekali ditangkap karena menyalahgunaan narkoba. Kalau di Polres Jakarta Barat sendiri, dari 6 public figure yang ditangkap, 4 diantaranya ini lanjut ke proses hukum, sedangkan 2 diantaranya ini masuk atau lanjut di proses rehabilitasi. Nah, salah satu artis yang belum lama ini sebenarnya juga dikuak dan juga terseret dalam kasus penyalahgunaan narkotika, seperti halnya dari aktor Epy Kusnandar yang juga diamankan oleh Polres Jakarta Barat. Untuk lebih lengkapnya siapa-siapa saja, Ivo dan juga saudara, berikut adalah liputan atau video lengkapnya untuk Anda. Aktor lawas Ibra Azhari ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika pada Januari 2024 lalu. Ibra ditangkap polisi di salah satu apartemen di Tangerang Selatan, Banten, diduga menggunakan sabu, ganja, dan obat-obatan terlarang. Ibra mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu sebesar Rp200.000 yang dikirim menggunakan kotak parfum melalui pengiriman online. Ini merupakan ke-6 kalinya Ibra Azhari terjerat hukum dalam kasus yang sama. April 2024, pesinetron Rio Rayvan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika untuk ke-5 kalinya. Rehabilitasi sulit diberikan karena Rio sudah berulang kali melakukan kesalahan. Rio mengaku hanya sebagai pemakai dengan alasan khilaf. Ini bukan kali pertama Rio terlibat kasus narkoba. Bahkan, pada Februari lalu, Rio baru saja bebas dari penjara karena kasus yang sama. Ia baru saja selesai menjalani hukuman penjara 3 tahun. Sejauh ini Polres Metro Jakarta Barat, khususnya Satuan Reserse Narkoba, telah mengamankan kurang lebih 6 orang public figure. Dari 6 orang tersebut, 4 orang kita proses lanjut secara hukum dan 2 orang kita lakukan proses rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini juga ada mekanismenya. Kita berpedoman kepada
surat telegram Kabareskrim Polri nomor 145 tentang penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif. Nah, di situ ada kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang ataupun tersangka yang kita lakukan proses rehabilitasi. Itu dengan melakukan wajib lapor dan juga pemantauan secara berkala dengan melibatkan tim asesmen terpadu baik dari BNN Provinsi DKI Jakarta, dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak kedokteran kesehatan. Nah, sejauh ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang terakhir kita lakukan proses rehabilitasi terhadap tersangka atas nama EP atau Eka. Jadi juga masih terus kita pantau, kita monitor perkembangannya, dan yang bersangkutan juga saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta. Aktor yang juga pemain sinetron preman pensiun Epi Kusnandar ditangkap Polres Metro Jakarta Barat pada Mei 2024 di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan itu, polisi menyita barang bukti narkoba jenis ganja. Polisi menetapkan aktor Epi Kusnandar sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Epi yang masih dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta selanjutnya akan menjalani asesmen rehabilitasi. April 2024, selebgram Chandrika Cika tertangkap sedang pesta narkoba bersama 5 orang temannya di hotel. Keluarga membantah Cika aktif mengonsumsi narkoba. Selebgram Chandrika Cika bersama 5 tersangka narkoba lainnya dibawa ke Badan Narkotika Nasional BNN untuk dilakukan asesmen. Pengiriman Cika bersama 5 tersangka lainnya ke kantor BNN dilakukan setelah menerima permohonan rehabilitasi dari keluarga ke-6 tersangka. Ke-6-nya dibawa untuk menjalani asesmen terkait pengajuan rehabilitasi yang telah diajukan pihak keluarga. Terbaru, musisi Virgon malam tadi ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekosnya di daerah Ampera, Jakarta Selatan jam 1 Jumat dini hari. Polisi menyita barang bukti berupa 1 klip narkotika jenis sabu dan alat hisap. Polisi kini sedang mengejar dari mana dan siapa yang memberikan barang bukti tersebut kepada Virgon. Tim Liputan Kompas TV. Singkatnya Ivo, untuk ketiga tersangka menurut dari asesmen dari BNN ini menjalani proses rehabilitasi di RSKO Jakarta dimulai dari hari ini. Informasinya bahwa Virgo dan ketiga tersangka lainnya akan dibawa ke RSKO pada sore hari ini. Kita lihat perkembangannya nanti. Sementara demikian yang bisa kami sampaikan dari Polres Jakarta Barat. Kembali ke studio Ivo. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Mapolres Jakarta Barat. Nanda, terima kasih banyak atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali.